Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari lanjutan kemarin ya, treat horornya Mbak NN Jovina yang menceritakan tentang jimat yang dimilikinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Saat menjelang terang, aku terbangun karena tangisan anakku. Sayup-sayup, ku dengar adzan subuh berkumandang. Sehingga tanpa melihat jam, waktu itu aku tahu kalau itu masih jam setengah 5 pagi. Dengan telaten ku susui dia. Mataku masih mengantuk. Kadang tiba-tiba tertidur. Namun itu hanya sekejap, tiba-tiba saja terbangun lagi. Aku masih gelisah, berharap toa musola tidak mengumandangkan pengumuman kabar kematian. Hingga kulihat dari gorden yang sedikit tersingkap di luar sudah terang. Jam dinding menunjukkan pukul 5.50. Ku dengar suara ibu dan adikku. Ku dengar ibu bercakap, "Ini uang sakunya ibu tambahi karena nasi pecel sekarang 6.000." Lalu adikku menjawab, "Enje bu." Percakapan itu terdengar jelas karena kamarku bersebelahan dengan pintu keluar masuk rumah. Mungkin adikku akan lari pagi karena hari itu hari Minggu batinku. Saat itu anak keduaku yang masih berusia 11 bulan tidur dengan pulas di pelukanku. Melihatnya aku kasihan karena semalaman ia susah tidur karena hidung tersumbat dan batuk-batuk. Aku memutuskan untuk tak buru-buru beranjak dari tempat tidur karena kasihan melihat anakku yang sakit ini. Setelah itu, aku kembali tertidur. Dan 45 menit kemudian, aku terbangun karena terkejut. Ada yang sedang menggedor pintu kamarku. "Duk, duk, tangyo, duk, tangyo." Tapi suaranya seperti sambil menangis. "Kaelo, ibumu piye?" Mendengar itu adalah suara simbokku atau nenekku. Aku segera meloncat dari kasur dan membuka pintu. Di depan pintu simbok yang badannya masih separuh kena stroke ya, berdiri menangis. Dia hanya menunjuk ke arah dapur. Aku segera berlari ke dapur dan mataku terbelalak di sana. Melihat ternyata di sana sudah ada beberapa orang. Aku menerobos masuk ke dalam kamar bapak yang letaknya berdekatan dengan dapur. Di sana aku melihat ibu terbaring. Bapak menatapku sambil mengoleskan minyak kayu putih ke seluruh tubuh ibu. Rasanya hidupku hancur seketika. Aku belum berpikir buruk. Aku hanya tak mau terjadi apa-apa padanya. Ibu selalu sehat, tak pernah mengeluh sakit. Aku mendengar dan memeluknya. Kupandangi, ibu nampak seperti orang pingsan. Tak kuat menahan diri, aku menangis sejadi-jadinya. Memeriksa denyut nadi ibu. Dimanapun tak kutemukan denyutnya. Aku tak putus asa. Aku berusaha memberi pertolongan pertama CPR. Dalam hatiku, aku yakin ibu tidak apa-apa. Mungkin karena gemetar aku tidak menemukan denyut nadinya. Aku masih tidak percaya waktu itu. Saat aku mulai memompa dadanya dengan tanganku, bapak menangis dan berkata, "Dok, wes dok, ibumu udah gak ada umur."
telinganya sudah terlipat ke belakang. Di kampung kami, cara melihat orang yang sudah meninggal atau belum dengan melihat telinganya terlipat ke belakang atau tidak. Aku gak percaya. Dengan suara lantang dan tangan masih melakukan CPR, aku berteriak, "Panggil dokter ya! Panggil dokter! Cepat!" Saking kerasnya teriakanku, suamiku yang sedari tadi masih tidur dengan anak pertamaku langsung terbangun dan lari ke arah suaraku. Matanya terbelalak. "Loh, ibu kenapa?" Aku gak menjawab dan kembali berteriak, "Panggil dokter!" Dengan air mata yang membanjiri pipi dan bajuku, aku tetap berusaha memberikan pertolongan pertama pada ibu. Hatiku berkecamuk. Firasat ini gila. Ibuku sendiri yang meninggal, namun aku gak ngerti. Firasat ini jahat. Hanya memberitahuku ada kematian yang begitu dekat, namun tak memberitahu siapa calon yang mati itu. Aku merasakan hancur duniaku. Tak lama kemudian suamiku datang dengan seorang asisten dokter. Dengan sigap, sang asisten dokter mendekat memeriksa sambil bertanya, "Kejadiannya berapa lama, Mbak?" Sembari memeriksa denyut nadi ibuku. "Sekitar 10-15 menit, Pak," jawabku. Lalu si asisten terdiam sejenak. Dia menunduk seakan tak sanggup menatap mataku. Dia berkata, "Mbak, ibu sampean udah gak ada." Tanpa berkata-kata, ku peluk jenazah ibuku. Ku ciumi mulai dari kening hingga ujung kaki, berharap ibu kembali bangun. Namun semuanya sia-sia. Firasat itu seakan tertawa menang dan menari-nari di sekitarku. Hatiku rasanya sedih dan benci, merasa tidak adil. Dengan badan lemas dan gemeteran, aku menghubungi semua keluarga. Suamiku meraih dan memelukku, mencoba untuk menenangkanku yang sudah kacau balau. Aku menyesal karena tak bisa mendampingi ibu di saat terakhirnya. Kusisir seluruh dapur. Ternyata saat itu ibu sedang akan masak untuk kami. Mata bapak saat ibu ditemukan tergeletak. Tangannya masih memegang pisau, dan tempe yang digorengnya belum berubah warna. Tak ada luka sama sekali di tubuhnya. Tak terlihat tanda apapun. Hanya seperti orang pingsan. Namun apa mau dikata, ini semua sudah terjadi. Hingga saat orang-orang berkumpul untuk nyelawat, aku terus saja menyesali diriku yang begini. Sampai akhirnya aku mendengar ada yang berkata, "Abah kan baru saja nyembuhin orang yang kena santet. Jangan-jangan ini kiriman balesan terus kena ibu." Ada yang berkata seperti itu. Aku terkejut. Dalam benakku tak pernah berpikir sejauh itu. Namun hatiku juga sudah terlanjur tak percaya oleh dunia yang dipelajari oleh bapakku. Apalagi dengan jimat-jimat itu. Aku ingin segera bebas, melepaskannya. Aku marah dan benci. Percuma ada jimat ini kalau aku saja tak bisa lepas dari firasat gila itu. Dan firasat itu memberitahuku akan dekatnya kematian seseorang, tapi tidak memberitahuku siapa yang akan mati. Berhari-hari aku memikirkan omongan orang yang berkata ibuku mendapat balasan santet. Hatiku membara seakan menumpukan semua kejadian ini di pundak bapakku. Semua berawal dari dia. Kehadiran Mbah Karto, keris itu, jimat celeng itu. Sumpah, semuanya itu tumpek blek di otakku.
Bapak menyangkal kalau itu adalah balasan santet. Dia meyakinkan kalau meninggalnya ibu memang karena sudah takdir. Ya, memang takdir, tapi itu dipicu oleh kelakuan bapak, batinku. Mulai hari itu aku sudah tak lagi membawa jimat siung babi itu. Entah kemana atau di mana aku lupa meletakkannya. Atas persetujuan suamiku, aku kembali pada kodratku, menyerahkan jalan hidupku kepada Yang Maha Kuasa. Keputusan yang sudah lama ingin kuambil. Aku mencoba ikhlas bahwa kematian ibu memang karena takdir Tuhan. Apapun balasannya, sebatas inilah garis hidup ibuku. Aku berusaha keras membersihkan diri dari kemusyrikan itu. Selama proses itu aku berusaha membuka teka-teki tentang jimat itu. Kenapa harus taring celeng? Kenapa harus mati tanpa dibunuh? Apakah mungkin taring celeng yang mati karena dibunuh memiliki aura buruk karena prosesnya melalui pembunuhan? Namun sebaik-baiknya cara kematian hewan itu, bagiku, babi hutan tetaplah dilarang dalam agamaku maksudnya. Dan aku merasa ini semua ada hubungannya antara keris Bakarto, jimat, dan semua yang terjadi padaku. Karena sebelumnya hidupku baik-baik saja tanpa keberadaan benda-benda ini. Meskipun sudah kutinggalkan, namun jangan dikira hidupku berubah setelah melepas jimat dari semua badanku. Masih sama. Aku sering melihat penampakan dan firasat, namun kali ini aku lebih bisa mengontrol diriku. Lebih bisa menjaga lisanku untuk tidak berkata, "Siapa lagi yang akan mati?" Semua yang kurasakan, ku pendam dalam-dalam tanpa ada yang tahu. Hanya suamikulah yang mengerti kondisiku. Tak akan lagi kulibatkan bapak dalam urusan ini. Dalam 2 bulan ini aku mendapatkan 3 firasat sekaligus. Dan yang terakhir, kemarin, meski hatiku tahu, aku tetap diam. Kemarin ketika kabar duka datang, aku juga melayat. Hari-hariku sudah terbiasa dengan berbagai macam penampakan dan firasat. Yang sungguh jangan berharap teman-teman bisa merasakan hal yang sama denganku. Sakit rasanya, sulit untuk dijelaskan rasanya. Saya pamit undur diri dari cerita jimat ini. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan penulisan, tipe, dan penyampaian yang kurang pas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat yang disengaja. Dan apabila ada pihak-pihak yang tersinggung atas tulisan saya, ini hanyalah pure pengalaman saya pribadi. Mohon maaf karena ada beberapa cerita yang tidak saya jabarkan dengan jelas. Ada beberapa yang saya persingkat dan samarkan demi kenyamanan pihak-pihak yang ada dalam cerita ini. Insya Allah di cerita lain akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya tentang penampakan, firasat, dan pengalaman lain yang pernah saya alami. Pesan dari saya, sebaik-baik tempat berlindung adalah kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Oke, itulah cerita singkat atau cerita terakhir ya, bab keempat atau kelima ini dari Jimat yang ditulis oleh Mbak NN Jovina mengenai pengalamannya. Memang hal seperti itu kayak gimana ya? Kalau orang kejawen ya ngerasanya nyaman-nyaman aja ya punya barang seperti itu. Cuman dalam agama kita sendiri
yaitu Islam, barang-barang seperti itu kayak mendekati kemusyrikan gitu ya. Takutnya kalau kita, ya kita boleh ngoleksi keris, ngoleksi batu akik, cuman kita jangan kayak menuhankan mereka atau kayak seakan-akan misalnya nih kita pakai akik, batu akik, terus kita itu selamat dari kecelakaan atau apa. Terus mikirnya kita, oh ini karena batu akik ini aku selamat dari kecelakaan gitu kan, celaka gitu kan. Jadi jangan mikirnya seperti itu. Itu kan akhirnya pada akhirnya kita percaya sama suatu benda ya, suatu benda atau disebut juga dinamisme. Itu kepercayaan yang udah nenek moyang kita anut sejak lama. Tapi kan sejak datangnya agama Islam gitu kan, itu hal yang musyrik gitu kan. Karena kita percaya pada benda-benda seperti itu. Ya kita boleh ngoleksi, silakan koleksi keris, koleksi batu aki atau hal-hal semacamnya. Tapi kita juga harus tahu resikonya ya. Maksudnya kita jangan menuhankan mereka gitu loh. Karena ya saya tahu juga keris adalah warisan budaya kita gitu kan. Jadi nggak usah diisi-isi apa-apalah. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Dan akhirnya jimat ya yang ditulis oleh Mbak Jovina selesai ya. Bab 4 atau 5 ini saya lupa. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.